Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Jangan lupa ya bagi kalian untuk tetap mengisikan absensi di link yang telah saya share di grup WA kalian. Suara saya jelas apa tidak, Nak? Mata pelajaran penataan produk yaitu kompetensi dasar 4. Untuk adik pengetahuannya yaitu tentang menganalisis data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan juga sport. Sedangkan KD keterampilannya itu adalah membuat data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik. Peserta didik dapat mendeskripsikan spesifikasi produk. Kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis data spesifikasi produk di supermarket. Dan yang ketiga adalah peserta didik membuat data spesifikasi produk di supermarket. Sedangkan uraian materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3 poin. Poin yang pertama tentang pengertian spesifikasi produk, yang kedua tentang spesifikasi produk supermarket, dan yang ketiga adalah tentang jenis-jenis spesifikasi produk supermarket. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang atribut produk. Ada yang masih ingat apa itu atribut produk? Ya, benar sekali ya bahwa atribut produk itu merupakan poin penting dari suatu produk yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seorang konsumen untuk membeli suatu produk. Maka dari itu, seorang penjual harus memiliki pemahaman terhadap sifat dan spesifikasi produk. Spesifikasi produk itu juga digunakan dalam poin penting dalam pengelompokan barang, yaitu khususnya untuk kelompok pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya sajikan ada 3 gambar. Masing-masing dari kelompok, kalian analisis gambar tersebut. Gambarnya jelas atau tidak, Nak? Jelas. Kemudian, kalian amati gambar tersebut. Kalian analisis tentang spesifikasi produk. Gambar yang kedua, ini adalah gambar tentang sebuah toko, yaitu toko luas yang saja yang dijual dalam toko tersebut. Gambar yang ada di sebuah toko supermarket. Kalian analisis bagian-bagian tersebut, apa saja yang termasuk dalam spesifikasi produk tersebut. Jelas tidak, Nak? Bisa dari kelompok kami. Berdasarkan gambar yang ditampilkan dapat kami jelaskan. 1. Dari gambar pertama dapat kami simpulkan tentang pengertian spesifik produk adalah rincian dari suatu produk baik fitur maupun fungsinya. Dari gambar kedua juga dapat kami simpulkan bahwa toko luas merupakan toko swalayan yang menjual berbagai jenis makanan dan perlengkapan rumah tangga. Gambar yang ketiga, berdasarkan analisis kami, gambar tersebut menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di supermarket. Ada bagian yang menyediakan makanan dan minuman yang disebut dengan departemen food. Bagian yang menyediakan produk selain makanan yang dikenal dengan departemen non-food. Bagian yang menyediakan perabotan rumah tangga yang biasanya ada di bagian belakang, yaitu departemen household. Sarana yang khusus untuk anak-anak menyediakan aneka mainan disebut sebagai departemen toys. Dan bagian yang menyediakan dan kantor disebut dengan departemen stasionari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada saran atau tanggapan dan juga pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi Nur. Nah, terima kasih pada Dewi Nur yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian bagi peserta lain atau kelompok lain yang akan memberikan tanggapan. Disampaikan tentang departemen household, seperti apa saja produk tersebut, dan Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatka. Departemen household merupakan departemen yang terdiri dari perlengkapan rumah tangga, meliputi elektrikal, yaitu peralatan yang menggunakan listrik seperti magicom, TV, mesin cuci, dan seasonal goods merupakan barang musiman seperti payung dan jas hujan. Plasticware seperti plastik piring, sendok plastik, gelas plastik. Kitchenware merupakan perlengkapan rumah tangga seperti kompor gas, wajan. Cleaning equipment yaitu perlengkapan kebersihan seperti sapu, keset. Glassware merupakan perlengkapan dari beling seperti gelas, piring, dan cangkir.
Kemudian untuk yang kedua tentang letak bagian Departemen Household, ini biasanya ada di samping atau di belakang. Bagaimana Fatka? Sangat Ya. jelas, terima kasih. Ya, benar sekali ya bahwa Departemen Household itu merupakan departemen yang menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga. Untuk penempatannya itu ada di bagian belakang. Kalau kita masuk dalam sebuah toko, bagian depan itu nanti akan disajikan beberapa departemen food yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Sedangkan departemen household letaknya ada di belakang karena barang-barang dari departemen household itu mudah sekali untuk. Ada lagi yang mau tanya? Presentasi kami dan kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan pada Dewi Nur. Tadi sudah kita ketahui bahwa dalam spesifikasi produk supermarket itu ada 5 bagian. Ada departemen food yang menyediakan makanan dan juga minuman, kemudian departemen non-food yang menyediakan produk selain makanan dan minuman, kemudian ada departemen household yang menyediakan perlengkapan rumah tangga atau alat-alat rumah tangga, kemudian ada departemen toys yang menyediakan berbagai permainan, baik itu permainan untuk anak laki-laki maupun permainan untuk anak perempuan. Kemudian yang kelima ada departemen stasionari yang menyediakan berbagai alat tulis dan kantor. Sekarang tugas kalian adalah memberikan contoh jenis dari masing-masing bagian departemen. Bisa. Ya. Septi bisa memberikan contoh dari departemen food dan juga departemen non-food? Bisa. Ya. Departemen food terdiri dari apa saja? Milk, susu SGM, Denkau, Hilo, biskuit, wafer Tinggo, Roma Sari Kelapa, Kiri Malkis, Notless, mie sedap, departemen non-food, Haircut, Eclair, sampo clear, Pantene, Sunfleet, Bodycare, sabun Lifebuoy, Nuvo. Berikan contohnya. Bisa. Ya, contohnya. Soft toys, boneka, Mm-mm. game, ular tangga atau catur. Mm-mm. Education toys, mainan penyusun huruf, atau membuat konstruksi gedung. Permainan dengan menggunakan baterai untuk anak laki-laki maupun perempuan seperti mobil-mobilan, masak-masakan. Ya, Bu. Ya. Jenisnya ada apa saja? Departemen household ada electrical, contohnya setrika Philips, Magicom Dongma, TV LG. Kitchen Care, contohnya kompor gas Aquantum. Plasticware, contohnya toples Tupperware, tempat minum. Stasionari? Buku tulis Sidu, buku gambar Kiki, bolpen pilot, penghapus, dan pensel. Ya, benar sekali ya. Kesimpulan 1. Spesifikasi produk. Kriteria dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan ketika dimanfaatkan akan memiliki nilai tambah. 2. Jenis-jenis spesifikasi departemen supermarket. Food merupakan produk makanan dan minuman. Departemen non-food merupakan produk selain makanan seperti produk perawatan rambut, perawatan badan, dan lain-lain. Departemen household merupakan perabot rumah tangga. Departemen toys merupakan bagian untuk mainan anak laki-laki maupun perempuan, dan stationery merupakan alat tulis dan kantor. Ya, terima kasih kepada Septi, berikan aplaus kepada Septi. Tolong kalian kerjakan soal-soal latihan yang nanti saya kirimkan di Google Form di grup WA kalian. Sedangkan untuk tugas portofolionya nanti adalah kalian membuat kolase foto dari bagian-bagian departemen. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita nanti akan mempelajari tentang spesifikasi produk fresh. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Makan-makan wabarakatuh.